السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله wa ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah. Terakhir kita bahas di akhir bulan Ramadan al-Mubarak adalah ayat Allah Subhanahu wa taala yang ke-108 dan 110 atau sampai 110. Yaitu ucapan Allah Subhanahu wa taala, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian akan menuntut kepada Rasul kalian sebagaimana dulu Bani Israel menuntut kepada Musa alaihi salam. Wa man yatabaddal al-kufra bil iman faqad dhalla sawa'a as-sabil. Maka siapa yang menukar keimanannya dengan kekufuran, maka berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Yaitu bahwa mereka musyrikin Arab dan juga Yahudi dan Nasrani yang ada di masa Rasulullah SAW menuntut sekian banyak tuntutan. Kalau engkau benar-benar Rasul, coba turunkan kitab yang langsung dari langit. Atau kalau engkau benar-benar Rasul, pancarkan mata air di kota Mekah ini. Atau kalimat-kalimat yang seperti itu. Kalau engkau benar-benar Rasul, coba belah bulan. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apakah kalian menuntut kepada Rasulullah SAW seperti mereka dulu menuntut pada Musa? Bani Israel menuntut pada Musa lebih dahsyat lagi, yaitu menyatakan arinallaha jahratan. Kalau memang engkau benar-benar Rasul, wahai Musa, coba tunjukkan kepada kami ya Allah secara nyata depan kami. Ini kurang ajar. Dan itu na'udzubillah, Allah Subhanahu wa taala kisahkan dengan mencerca mereka Bani Israel. Yas'aluka ahlal kitab an tunazzala 'alaihim kitaban minas sama'. Mereka ahlul kitab menuntut kepada engkau wahai Rasul, yakni Rasulullah Nabi Muhammad SAW, bahwa mereka menuntut kepada engkau agar menurunkan kitab dari langit. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Sungguh mereka telah menuntut Musa lebih dari itu. Faqalu, mereka berkata,
arinallaha jahratan. Perlihatkan kepada kami Allah dengan nyata depan kami. Astagfirullah. Astagfirullah. Ini kekurangan ajaran mereka Bani Israel. Maka ketika mereka menuntut tuntutannya kepada Nabi SAW, maka Allah katakan pada nabinya, mereka itu menginginkan untuk menuntut kepadamu seperti yang pernah mereka tuntut pada Musa alaihissalam. Wadda katsirun min ahli alkitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim. Kata Allah, mereka ahlul kitab sangat berkeinginan. Wadda, sangat berkeinginan untuk mengembalikan kalian dari keimanan kalian menjadi kafir kembali. Sangat berkeinginan untuk menjadikan kalian wahai kaum muslimin kembali kafir. Hasadan min 'indi anfusihim. Dan ini karena hasad, karena dengki yang ada pada mereka. Mereka tidak suka kalau kaum muslimin bertauhid. Mereka tidak suka kalau kaum muslimin selamat, berakidah dengan akidah yang lurus, mengenali Allah dengan nama-namanya dan sifat-sifatnya, dan mengikuti ajaran Allah Subhanahu wa taala. Mereka enggak suka. Padahal mereka ahlul kitab kenal Allah, kenal para rasul, dan tahu pula akan datangnya seorang rasul, dan mereka mengerti bahwa Rasulullah SAW benar-benar rasul. Tapi kenapa mereka enggak suka dengan orang beriman? Padahal seharusnya mereka gembira dengan adanya orang-orang yang beriman kepada Allah sebagaimana mereka beriman pada Allah. Adanya orang-orang yang beribadah kepada Allah sebagaimana mereka pun beribadah pada Allah. Harusnya mereka suka. Tapi tidak. Karena hasad, karena dengki, mereka justru menginginkan kaum muslimin kembali kafir. Bahkan ketika orang-orang musyrikin datang kepada Yahudi bertanya, bagaimana agama Nabi Muhammad SAW? Kata mereka, agama kalian jauh lebih baik. Agama syirik, agama musyrikin. Dikatakan oleh Yahud, la'natullah alaihim, menyatakan bahwa sungguh kalian ahda minhum. Kalian lebih mendapatkan petunjuk dari mereka. Padahal mereka tahu dengan yakin kalau agama tauhid jauh lebih ahda, lebih terbimbing dengan hidayah daripada agama berhalaisme, agama syirik. Min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, dan itu mereka lakukan karena dengki setelah datang keterangan yang jelas, telah datang kebenaran yang sangat jelas. Fa'fu wasfahu hatta yatiyallahu bi amrih, maklumilah mereka, maafkan mereka sampai datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah ala kulli syai'in qadir. Ini di awal-awal pertama. Sampai kemudian kata Syekh Sa'di dalam tafsirnya menyatakan bahwa setelah itu turun ayat Allah yang memerintahkan untuk memerangi Yahudi, kufar. Sehingga sebagian mereka diperangi, sebagian mereka dibunuh, sebagian mereka terusir. Wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Maka tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, dan apa yang kalian kerjakan dari kebaikan-kebaikan, niscaya kalian akan dapati di sisi Allah pahalanya. Dan Allah bima ta'maluna basir, dan Allah dengan apa yang kalian kerjakan Allah Maha tahu. Ini saya ringkaskan saja karena sudah dibahas pada pertemuan terakhir di bulan Ramadan. Maka kita masuk dan kita baca kalimat per kalimat ayat berikutnya. Yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Kata Allah Subhanahu wa taala setelah itu, mereka berkata, masih Bani Israel. Bani Israel yang dimaksud adalah ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Mereka berkata, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka berkata bahwa tidak akan masuk surga kecuali Yahudi atau Nasrani.
Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, itu khayalan mereka, angan-angan mereka. Katakan wahai Rasul pada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan kepada kami bukti-bukti kalian. Hatu burhanakum. Berikan bukti-bukti kepada kami kalau kalian memang jujur. Maka Allah katakan setelah itu, bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Iya. Siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah dalam keadaan dia berbuat ihsan, maka dia akan mendapatkan pahalanya di sisi Rabbnya. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak akan mendapatkan rasa takut dan gak akan bersedih. Qala Syekh Sa'di, Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, dalam tafsirnya, qala al-yahud la yadkhul al-jannata illa man kana huda, wa qala an-nasara la yadkhul al-jannata illa man kana nasara. Maksudnya Allah katakan mereka berkata, itu masing-masing. Yahudi berkata enggak akan masuk surga kecuali Yahudi. Nasrani berkata enggak akan masuk surga kecuali Nasrani. Masing-masing mengaku diri mereka adalah ahlul jannah. La yadkhul al-jannata illa man kana hudan, kata Yahudi. La yadkhulul jannata illa man kana nasara, kata Nasrani. Fahakamu li anfusihim bil jannati wahdahum, maka mereka menghukumi dengan surga untuk diri-diri mereka sendiri, tidak yang lain. Wa hadha mujarrad amani ghairu maqbulah, dan ini hanya angan-angan yang tidak diterima. Ini hanya khayalan mereka, angan-angan mereka yang tidak diterima. Angan-angan dengan harapan berbeda. Dalam bahasa Arab juga dibedakan. Kalau harapan dalam bahasa Arab raja, yarju. Wa man yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan. Siapa yang berkeinginan, berharap untuk bisa bertemu Allah, maka beramallah dengan amalan yang saleh. Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan. Tetapi kalau amani maknanya adalah angan-angan. Apa bedanya harapan dengan angan-angan? Harapan itu mengikuti jalannya. Tetapi kalau angan-angan hanya berkeinginan tapi tidak melaksanakan jalannya atau tidak mengikuti jalannya. Sebagaimana disebutkan dalam pepatah, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Inna safinata la tajri 'alal yabasi. Engkau ingin menaiki perahu layar, tetapi di daratan. Ini namanya angan-angan. Gak akan bisa jalan dia. Tarjun najah, engkau berharap ingin selamat. Walam tasluk masalikaha, tapi engkau tidak menjalani jalan keselamatan. Ingat bahwa perahu layar gak akan jalan di daratan. Artinya mereka yang berkeinginan tapi tidak mengikuti upaya, usaha untuk mendapatkannya, berarti itu cuma angan-angan, cuma khayalan saja. Duhai kiranya kalau aku bisa ke bulan. Apa itu? Harapan atau angan-angan? Angan-angan. Itu hanya angan-angan. Akan kugapai bintang-bintang dan bulan-bulan. Apa itu? Angan-angan. Tetapi kalau dia ingin selamat dan berupaya menjalani keselamatan, itu harapan. Barakallahu fikum. Allah katakan tentang mereka yang menyatakan la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Kata Allah, tilka amaniyuhum, itu angan-angan mereka, angan-angan kosong yang enggak mungkin akan bisa dicapai. Karena mereka tidak menjalani jalannya. Ingin jannah tapi tidak mengikuti jalan jannah. Ingin surga tapi tidak mengikuti jalan surga. Itu hayalan dan itu angan-angan. Ghairu maqbulah, tidak diterima. Illa bihujjatin wa burhan, kecuali kalau kalian mendatangkan bukti-bukti, burhan, keterangan yang jelas. Fa'tu biha in kuntum sadiqin. Kata Allah, hatu burhanakum. Qul, katakanlah. Kepada siapa? Allah perintahkan katakanlah. Kepada nabinya, rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qul, wahai Rasul, qul hatu burhanakum. Katakan pada mereka, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Datangkan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur bahwa kalian adalah ahlul jannah.
Wa hakadha kullu man idda'a da'wa, demikian pula setiap orang yang mengaku-ngaku dengan pengakuan, tidak akan diterima pengakuannya kecuali dengan bukti, kecuali dengan bayyinah, dengan keterangan yang merupakan bukti. La budda an yuqimal burhan ala sihhati da'wahu. Siapa yang memiliki pengakuan-pengakuan, maka dia harus mendatangkan bukti-bukti yang membenarkan pengakuannya. Kalau saja pengakuan itu boleh, kalau saja diterima semua pengakuan tanpa bukti, ladda'a, niscaya manusia akan mengaku-ngaku rumah orang lain, kendaraan orang lain, harta orang lain. Ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya. Bagaimana? Tiba-tiba lihat rumah bagus, ini rumah saya. Tiba-tiba melihat kendaraan bagus, ini kendaraan saya, ini mobil saya. Apakah diterima pengakuan mereka? Tidak. Al-bayyinatu lil mudda'i. Al-bayyinah, harus ada keterangan bukti bagi mereka yang mendatangkan pengakuan-pengakuan. Saya ahlul jannah, hatu burhanak, atau hat burhanak. Kami adalah penduduk surga. Mana buktinya? Apa buktinya? Dan kemarin sudah disinggung dalam ayat sebelumnya, ketika mereka mengaku-ngaku ahlul jannah, kata Allah, fatamannaul mauta in kuntum shadiqin. Berharaplah mati kalau engkau memang jujur. Kalau mereka yakin mereka ahlul jannah, harusnya mereka tidak takut mati. Iya toh? Karena kematian itu pintu menuju akhirat. Kalau kalian wahai Bani Israel adalah ahlul jannah haqqan, sebenar-benarnya ahlul jannah, kalian tidak akan takut mati dan kalian akan berharap mendapatkan syahid, kematian yang mulia untuk cepat mendapatkan jannah. Tetapi justru sebaliknya, mereka terkenal yang paling takut mati. Apa kata Allah tentang Yahudi kalau berperang? La yuqatilunakum illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judur ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kata Allah, mereka tidak memerangi kalian kecuali dari balik benteng-benteng mereka, dari balik tembok. Kenapa? Penakut, pengecut. Yahud, Bani Israel, penakut, pengecut mereka. La yuqatilunakum illa fi quran muhassanah, di benteng-benteng yang kokoh. Au min wara'i judur, atau di balik-balik tembok. Itu mereka. Dan mereka paling takut mati. Kata Allah, wa la yatamannawhu abadan, mereka enggak akan berharap mati selama-lamanya. Ditantang orang-orang Nasrani. Orang Yahudi juga ditantang. Mari kita sama-sama berdoa minta mati kalau kalian memang ahlul jannah. Gak berani. Gak berani. Kenapa? Bima kasabat aydihim, atau bima qaddamat aydihim, karena apa yang mereka lakukan dengan tangan-tangan mereka. Mereka merasa berbuat dosa, mereka merasa merubah Taurat, mereka merasa menambah, mengganti, mengurangi, merubah-rubah, mengganti-ganti kalimat, yuharrifuna al-kalima an mawadhi'i. Mereka merasa itu. Dan mereka merasa itu adalah satu dosa yang besar, yang Allah akan murka kepada mereka, Allah akan mengadab mereka. Sehingga mereka takut. Kalau bertemu Allah, saya akan dihadap. Maka Allah katakan di sini, hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan bukti-bukti kalian, kalau kalian memang jujur. Dan setiap dakwah, setiap pengakuan harus ada bukti. Enggak akan diterima pengakuan siapapun tanpa bukti. Fal burhanu huwa alladhi yusaddiqu ad-da'awa aw yukadzibuha. Maka bukti-bukti itulah yang akan membenarkan sebuah pengakuan atau justru mendustakannya. Walamma lam yakun bi aidihim burhan, dan ketika tidak ada bukti di sisi mereka, alima kadzibuhum bitilka da'wa, maka terbuktilah bahwa mereka pendusta. Mereka berdusta dengan pengakuan-pengakuan mereka. Maka setelah itu Allah ikuti dengan ayat berikutnya, yaitu dengan sifat. Tidak dengan menyatakan kamu ahlul jannah, atau saya ahlul jannah, atau mereka ahlul jannah, atau fulan wa fulan, tidak. Tetapi dengan sifatnya. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Iya.
Kalau dua ciri ini ada, maka dia ahlul jannah. Yaitu dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, Allah sebutkan bukti yang jeli, bukti yang sangat gamblang dan sangat jelas, yang merata bagi setiap orang. Bala ay laisa bi amaniyikum wa da'awikum, yakni bukan angan-angan kalian, bukan pengakuan-pengakuan, bukan, tetapi bahkan kata Allah, buktinya adalah kalau dia aslama wajhahu lillah, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, ay akhlasa lillah a'malahu, yang menyerahkan amalan-amalannya untuk Allah, yang menyerahkan ibadahnya hanya untuk Allah, yang meniatkan semua amalan salehnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat pertama. Yang mutawajjihan ilaihi biqalbih, yang benar-benar diniatkan dalam hatinya untuk Allah, biqalbihi, dengan hatinya. Bukan karena riya, bukan karena manusia, bukan karena ikut-ikutan, bukan karena enggak enak sama fulan, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin mengeruk keuntungan, tidak. Tetapi karena mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan keridhaan dari Allah. Ini orang yang aslama wajhahu lillah. Berarti apa syarat pertama? Tauhid. Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ma ikhlasihi. Dan dia dengan keikhlasannya muhsin, berbuat ihsan, berbuat baik kepada hamba-hamba Allah fi ibadati rabbih, dan berbuat baik dalam ibadah kepada Rabbnya, bi an abadahu bi syar'i. Apa yang dikatakan dengan ihsan? Semua amalan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Faulaika hum ahlul jannati wahdahum, maka merekalah penduduk surga, merekalah ahlu surga, merekalah yang akan masuk surga. Dua syaratnya. Man aslama wajhahu lillah, siapa yang menyerahkan wajahnya untuk Allah, berarti ikhlas, memurnikan ibadahnya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, hidupku, matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang aslama wajhahu lillah, masuk Islam. Itu yang namanya Islam. Yang kedua, ketika beribadah untuk Allah harus dengan ajaran Rasulullah SAW. Ada orang yang ikhlas ibadahnya untuk Allah saja, tidak untuk yang lain, betul-betul murni untuk Allah. Tapi caranya tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Apa namanya? Bid'ah wa dhalalah. Bid'ah wa dhalalah tidak diterima. Enggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW sudah menyatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Siapa yang beramal dengan satu amalan enggak ada perintahku, maka dia tertolak. Atau man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Siapa mengada-adakan satu ajaran baru dalam agama ini, dalam urusanku ini, yang tidak ada daripadanya, maka itu adalah tertolak, raddun. Barakallahu fikum. Berarti dua syarat tadi terkandung dalam dua syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syarat pertama, man aslama wajhahu lillah, terkandung dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja, tidak yang lain. Maka konsekuensinya dia harus beribadah hanya untuk Allah dan tidak kepada yang lain. Siapa yang beribadah kepada selain Allah, syirik dan terbatalkan syarat pertama. Tapi kalau sudah dijalani syarat pertama, jangan lupa syarat kedua, Muhammad dan Rasulullah. Yang konsekuensi dari pengakuan bahwa beliau adalah Rasul, konsekuensi dari pengakuan bahwa beliau adalah utusan Allah, konsekuensinya kamu harus beribadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan olehnya. Konsekuensinya beribadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh beliau oleh salatu wassalam, yang diajarkan oleh Nabi, atau dengan bahasa lain sesuai dengan sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 syarat. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Setelah dikatakan falahu ajruhu, bagi dia pahalanya di sisi Rabbnya. Akan diberi oleh Allah pahalanya yang berlipat kali. Setiap hasanah bisa 10 amsalihha sampai ila 700 dha'fin. Bisa sampai 700 kali lipat Allah berikan pahalanya. Wala khaufun alaihim, dan gak ada rasa takut, gak ada rasa sedih. Ini sifatnya para awliya Allah, sifatnya wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak akan bersedih. Gak akan kecewa. Dan gak akan dia kemudian gelisah, takut. Nah, sesuai dengan keimanan dia, sesuai dengan amalan salehnya, maka dia akan mendapatkan keamanan sekadar itu. Ketika berkurang keimanannya, berkurang ibadahnya, muncul pula rasa takut, rasa gelisah, sesuai dengan amalan-amalannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menjamin mereka-mereka yang beriman, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa yang beriman dan tidak mencampuri imannya dengan kesyirikan, dengan kezaliman, maka akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keamanan. Berarti ketika berkurang, maka keamanan juga berkurang. Bagaimana kalau bertemu Allah dalam keadaan kita merasa memiliki sekian banyak dosa? Takut atau tidak takut? Takut, gelisah. Tapi mereka-mereka yang berupaya untuk berada di ketaatan atau berada di atas jalan taat, maka ketika dia diwafatkan oleh Allah, tenang hatinya. Dan malaikatnya pun memanggil dengan kalimat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang tenteram. Sehingga malaikat tadi memberikan kabar gembira kepadanya dengan kalimat, wahai jiwa yang tenang tenteram. Ini kabar gembira bahwa engkau adalah orang yang jiwanya tenang tenteram, jangan takut. Dan dikabarkan pula, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah engkau dengan surga yang Allah telah janjikan kepadamu. Sehingga ketika wafatnya tersenyum, lega, mendapatkan kabar gembira dari Allah melalui para malaikatnya. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tidak merasa takut dan mereka tidak merasa sedih. Wa abshiru bil jannah, dan bergembiralah dengan jannah, dengan surga yang kalian sudah dijanjikan. Ini khudunna a'azakumullah bedanya dengan mereka yang musyrikin, kufar. Dalam keadaan ketika mati mereka sangat takutnya. Bahkan tidak mau keluar dari tubuhnya. Rohnya enggak mau keluar dari tubuhnya. Dipaksa oleh malaikat dengan cambuk, dengan dipukul. Yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Akhriju anfusakum. Keluarkan roh-roh kalian. Maka diseret. Paksa untuk keluar. Maka dia meronta. Meronta. Seperti na'udzubillah. Seperti binatang yang disembelih. Berbeda keadaannya. Walaupun diumumkan di koran-koran telah mati dengan tenang, beristirahat dalam damai, kadzab, dusta. Na'udzubillah. Siapa yang menyaksikan bagaimana matinya mereka, sangat mengerikan. Dikatakan oleh Syekh Sa'id rahimahullah, maka kalimat falahum ajruhum inda rabbihim huwal jannah, yang dijanjikan oleh Allah sebagai ajruh, sebagai pahalanya adalah surga. Bimashtamalat alaihi minan na'im, dengan apa yang terkandung di dalam jannah dari kenikmatan yang tidak terhitung, tidak terhingga dan tidak bisa terbayangkan. Semua yang paling nikmat di dunia enggak ada apa-apanya dengan kenikmatan jannah. Semua yang paling membahagiakan di dunia enggak ada apa-apanya dengan kebahagiaan jannah. Ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah ada mata yang pernah melihatnya, enggak pernah ada telinga yang pernah mendengarnya, dan enggak pernah terbetik di
di jiwa manusia. Gak pernah terbayang di jiwa manusia. Mungkin ada seorang yang membayangkan betapa nikmatnya surga, mungkin begini. Kita katakan lebih dari itu. Lebih dari yang kamu bayangkan. Walaupun kamu sudah membayangkan yang paling nikmatnya, kita katakan lebih dari itu. Sebagaimana diriwayatkan tentang orang yang akhir masuk surga. Dia sudah dalam keadaan merasa putus asa dan menyatakan, ya Allah, palingkan atau selamatkan aku dari neraka, selamatkan aku dari neraka. Ini sudah tidak berpikir lagi masuk surga, hanya menyatakan selamatkan aku dari neraka. Aku nggak akan minta lagi selain itu. Allah selamatkan dari neraka. Tapi masih melihat neraka yang menjilat-jilat, yang mengerikan dan menakutkan. Maka menyatakan, ya Rabb, aku minta satu lagi, nggak akan minta lagi setelah itu. Palingkan aku dari neraka, aku nggak mau lihat lagi neraka. Allah berikan. Yang ada jannah atau nar. Kalau bukan neraka, ya jannah. Maka dipalingkan dari neraka, dia melihat surga. Dia sudah berjanji tidak meminta lagi. Tapi melihat jannah yang demikian indahnya, dia meminta pada Allah, ya Rabb, aku ingin bernaung di bawah pohon itu saja. Aku nggak minta lagi setelah itu. Maka Allah katakan, masuklah. Dan bayangkan semua apa yang kau mau. Dia membayangkan semua yang dia inginkan. Dikatakan oleh Allah, bagimu semua yang kau bayangkan dan 10 kali lipatnya. Ini yang paling belakang, yang paling bawah, yang paling rendah. Barakallahu fikum. Sehingga Jannatul Firdaus itu yang paling tingginya, di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita harapkan. Harapkanlah yang paling tinggi dan berupayalah menjalani jalannya, agar jangan cuma angan-angan, tetapi harapan kepada Allah dengan mengikuti jalan menuju jannah. Qala rahimahullah, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun fa hasala lahum al-marghub. Mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Wa najau minal marhub, dan mereka selamat dari apa yang mereka takutkan. Itu makna la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Artinya yang mereka harapkan mereka dapat, yang mereka takutkan mereka selamat. Yang mereka harapkan mereka dapat, yang mereka takutkan mereka selamat daripadanya. Ini makna wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Wa yufham minha anna man laysa kadzalik, dan dipahami dengan ini mafhum mukhalafahnya, bahwa siapa yang tidak seperti ini, laysa kadzalik, fa huwa min ahlin nar, berarti dia penduduk neraka. Siapa yang tidak memiliki dua syarat tadi, man aslama wajhahu lillah, siapa yang memurnikan ibadahnya hanya untuk Allah, berarti yang beribadah kepada selain Allah ahlin nar. Demikian pula wa huwa muhsin, maka siapa yang tidak muhsin, siapa yang tidak berbuat ihsan, berarti ahlin nar. Dan itu ancaman. Kita tidak mentakyin fulan wa fulan ketika hidup, tapi ini ancaman. Sehingga biarkan sebagai am atau sebagai umum sifatnya. Jangan ditakyin. Kita katakan siapa yang menyeleweng dari sunnah, maka dia ahlun nar. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sataftariqu ummati ala 73 firqah. Kulluhum finnar illa wahidah. Umatku berpecah menjadi 73 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu. Berarti siapa yang dimaksud semuanya? 72 golongan. Yang Rasulullah SAW masih menyatakan umatku. Kenapa finnar? Karena menyelisihi sunnah. Karena menyelisihi ajaran Rasulullah SAW. Karena dia mengaku muslimin tapi mengamalkan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Nabi. Merubah, menambahi, mengganti, membikin-bikin ajaran baru. Maka mereka kata Nabi finnar. Adapun fulan wa fulan dengan ta'yin, kita tidak menyatakan fulan kafir, fulan kafir. Kita bukan khawarij. Tetapi kita katakan dengan kalimat ahlul ahwa atau ahlul bid'ah, dan kita ingatkan mereka untuk kembali pada sunnah. Dan kita ancam, hati-hati. Kalau engkau tetap dalam kebid'ahan-kebid'ahan, dikhawatirkan. Terancam dengan ancaman Rasulullah SAW, kulluhum finnar illa wahidah. Qala wa yufham min dzalik, maka dipahami dari ayat ini bahwa siapa yang tidak aslama wajhahu lillah dan siapa yang tidak muhsin, fahuwa min ahlin naril halikin, mereka akan menjadi penduduk neraka yang akan binasa. Fala najata illa li ahli al-ikhlas lil ma'bud,
maka enggak akan ada keselamatan kecuali bagi mereka yang memurnikan ibadahnya untuk Allah saja, al-ma'bud. Wal mutaba'ah lirrasul, dan mengamalkan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Wal mutaba'ah, dan ngikut Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Intaha, selesai ucapan beliau rahimahullahu taala. Alhamdulillah rabbil alamin. Aktafi bihadza wa jazakumullahu khairan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.